Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas secara lengkap mata pelajaran matematika untuk kelas 6 sekolah dasar atau kelas 6 madrasah ibtidaiyah. Halaman 5 sampai dengan halaman 15 bab yang pertama yaitu pecahan dan desimal. Kurikulum yang kita bahas adalah kurikulum merdeka. Selamat datang di channel YouTube 1001 Ide. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Perkalian dua bilangan asli. Perhatikan beberapa kantong permen berikut ini. Kantong yang pertama, kantong yang kedua, kantong yang ketiga, dan kantong yang keempat. Pertanyaannya yang A, berapakah banyak permen seluruhnya? Perhatikan setiap kantong di sini ada 6 permen. Maka jawabannya adalah 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Hasilnya adalah 24 permen. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Maka operasi matematikanya adalah 4 dikali 6 sama dengan 24 permen. Perbagian dua bilangan asli. Terdapat 20 permen yang akan dibagikan kepada 5 orang. Maka perhatikan di sini ada 20 permen akan dibagikan kepada 5 orang. Berapa banyak permen yang diperoleh oleh setiap anak? Jawabannya adalah 4 permen. Bagaimana kalian menuliskan operasi matematikanya? Maka jawabannya adalah 20 permen dibagi dengan jumlah anak yaitu 5, berarti 20 dibagi 5 hasilnya adalah 4 permen. Pecahan sebagai bagian dari keseluruhan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang manakah yang menunjukkan bagian pecahan 2/3? Perhatikan yang A. Di sini terdiri dari 10 kotak. Dan yang berwarna biru yang artinya diberi warna ada 6 kotak. Maka ini adalah 6/10. Atau kita sederhanakan masing-masing penyebut dengan pembilang kita bagi dengan angka 2. Maka 6 dibagi 2 adalah 3, 10 dibagi 2 adalah 5. Jawabannya adalah 3/5. Kemudian bagian pisah yang dilingkari untuk yang B. Yang dilingkari berarti bagian pisahnya ada 2. Kemudian keseluruhannya adalah ada 6 pisah, berarti 2/6. Kita sederhanakan masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi dengan 2. Maka 2 dibagi 2 adalah 1, 6 dibagi 2 adalah 3. Jawabannya adalah 1/3. Yang C bagian jeruk yang diberi tanda. Berarti bagian jeruk yang diberi tanda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 dari total semua jeruk yang berjumlah 12. Berarti 8/12. Kita sederhanakan. Masing-masing pembilang dengan penyebut kita bagi masing-masing dengan angka 4. Maka 8 dibagi 4 adalah 2. 12 dibagi 4 adalah 3. Jawabannya 2/3. Maka yang menunjukkan bagian pecahan 2/3 adalah yang C. Yaitu bagian jeruk yang diberi tanda. Perkalian bilangan asli dengan pecahan. Permasalahannya, Agam akan membantu ayahnya menyiram tanaman yang ada di kebun mereka. 2 ember yang berbeda ukuran digunakan untuk mengambil air di penampungan. Air di dalam ember besar dapat digunakan untuk menyiram 2 meter persegi kebun Agam. Perhatikan pada gambar, ini adalah 1 meter persegi. Ditambah 1 meter persegi adalah totalnya adalah 2 meter persegi. Ini bisa disiram oleh ember yang besar. Sementara air di ember kecil dapat digunakan untuk menyiram 3/5 meter persegi kebun Agam.
Perhatikan, 3/5 berarti ini dibagi 5 bagian yang 3. 1, 2, 3. Ini adalah 3/5 kebun agam. Itu bisa disiram oleh 1 ember kecil. Perhatikan pada bagian eksplorasi 1.1. Perhatikan permasalahan yang disajikan di atas, lalu eksplorasi bagian ini. Yang A, jika agam menggunakan air sebanyak 5 ember besar, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh agam? Mari kita mulai menghitung hasilnya. Menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 5 ember besar. Isilah tabel di berikut ini untuk membantu kalian. Perhatikan tabelnya. Di sini banyak ember besar adalah 1. 1 ember besar itu dapat menyiram untuk kebun seluas 2 meter persegi. Bagaimana untuk 5 ember? Maka 1 ember menjadi 5 ember berarti dikali 5. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5. Berarti 5 dikali 1 ember adalah 5 ember. Berarti 1 dikali 5. Hasilnya adalah 5 ember. Ketika banyak ember dikali 5, maka luas kebun juga kita kali 5. Maka 5 kita kali 2 hasilnya adalah 10. Maka luas kebunnya adalah 10 meter persegi yang dapat disiram. Luas kebun yang disiram dengan 1 ember besar adalah 1 dikali 2 yaitu 2 meter persegi. Sedangkan luas kebun yang disiram dengan 5 ember besar air berarti 5 dikali 2 yaitu 10 meter persegi. Yang B, jika agam menggunakan air sebanyak 2 ember kecil, berapa luas kebun yang dapat disiram oleh agam? Menghitung luas kebun yang disiram dengan air sebanyak 2 ember kecil, seperti pada bagian A tadi, kalian dapat mengisi tabel berikut untuk membantu menyelesaikan permasalahan. Perhatikan tabelnya. Banyaknya ember kecil, sebanyak 1 itu dapat menyiram luas kebun seluas 3/5 meter persegi. Maka 2 ember kecil berarti 2 dikali 1 ember, berarti 2. Berarti kita kalikan 2. Ketika embernya kita kalikan 2, maka luas kebun kita kalikan 2. Berarti 2 dikali luas kebunnya 3/5, yaitu hasilnya adalah 6/5. Maka luas kebunnya adalah 6/5 meter persegi. Luas kebun yang disiram dengan 2 ember air kecil adalah 2 dikali 3/5 meter persegi. Cara menghitung 2 dikali 3/5. Perhatikan satu kotak penuh itu menggambarkan 1 meter persegi. Satu kotak kecil menggambarkan 1/5 meter persegi. Berarti satu kotak penuh ini menggambarkan 1 meter persegi. Sedangkan satu kotak yang kecil, yang paling bawah ini, menggambarkan 1/5 meter persegi. Arsirlah bagian yang menunjukkan 3/5 meter persegi. Perhatikan, ini adalah dibagi menjadi 5 bagian. 1, 2, 3, 4, 5 bagian. Maka kita arsir yang bagian menunjukkan 3/5. Berarti 1, 2, 3. Ini adalah 3/5. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Berarti bagiannya, perhatikan yang diarsir yaitu 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah 3 bagian. Arsirlah bagian yang menunjukkan luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air. Perhatikan, ini ada luas kebun. Ember yang pertama adalah 1, 2, 3. Karena ini adalah 3/5 bagian untuk 1 ember. Kemudian ember yang kedua, 1, 2, 3. Ini juga adalah 3/5.
Ada berapa bagian 1/5 yang kalian peroleh? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 bagian 1/5. Jadi perhatikan yang di akhir berwarna hijau. Jadi bentuk pecahannya adalah 6/5 meter persegi. Jadi luas kebun yang disiram dengan 2 ember kecil air adalah 2 dikali 3/5, hasilnya adalah 6/5. Maka 2 dikali 3/5 pada pelajaran di kelas sebelumnya itu sama dengan 3/5 ditambah 3/5. Berarti 3/5-nya sebanyak 2 kali, yaitu 6/5. Atau dalam bentuk matematikanya, A dikali B per C ini sama dengan A dikali B per C. Di mana A, B, C adalah bilangan asli dan C-nya tidak sama dengan 0. Kemudian perhatikan pada bagian ayo berpikir kritis. Jika kalian mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, hasil perkaliannya akan lebih kecil. Apakah pernyataan ini benar? Ayo kalian buktikan. Maka jawabannya adalah pernyataan ini adalah salah. Perhatikan pada bentuk matematikanya. Untuk contoh, bilangan asli dikali dengan pecahan. Berarti bilangan aslinya adalah 5, bilangan aslinya adalah 5, pecahannya adalah 1/5. 5 dikali 1/5, perhatikan pada bentuk matematika. Berarti 5 kita kalikan 1, kemudian dibagi 5. 5 dikali 1 hasilnya adalah 5, dibagi 5 atau 5/5 hasilnya adalah 1. Maka kesimpulannya, jika mengalihkan bilangan asli dengan pecahan, di sini contoh bilangan aslinya adalah 5, pecahannya adalah 1/5, maka hasil perkaliannya lebih besar dari pecahannya. Kenapa? Karena itu berarti menambahkan secara berulangan bilangan pecahan yang dimiliki sebanyak bilangan bulatnya. Jadi pada 5 dikali 1/5 sama dengan menjumlahkan 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 ditambah 1/5 sebanyak 5 kali. Yaitu bilangan bulatnya. Selanjutnya perkalian pecahan dengan bilangan asli. Permasalahannya, Agam menghitung banyak pohon mangga di kebunnya. Banyaknya pohon mangga yang dimiliki adalah 15 pohon. 2/3 dari banyaknya pohon mangga tersebut adalah jenis mangga mana lagi? Berapa banyak pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam di kebunnya? Maka perhatikan pada eksplorasi 1.2 untuk memecahkan permasalahan Agam tersebut. Gambar seluruh pohon mangga yang dimiliki Agam pada kotak di bawah ini, di mana Agam memiliki 15 pohon mangga. Perhatikan ini adalah 15 pohon mangga. Oke, setelah digambar seluruh pohon mangganya sebanyak 15, kemudian berilah tanda 2/3 bagian pada pohon mangga mana lagi. Perhatikan di sini 15 ini terbagi ke dalam 3 bagian. 1 yang paling atas, 2 yang tengah, dan 3 yang paling bawah. Maka kita beri 2/3 bagian, maka kita beri warna sebanyak 2 bagian. Ini adalah 2/3-nya. Ini adalah mangga mana lagi. Jadi banyaknya pohon mangga mana lagi yang dimiliki Agam adalah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti ada 10 pohon. Maka bentuk perkaliannya dapat ditulis 2/3 dikali 15, hasilnya adalah 10. 2/3 adalah pecahan, 15 adalah bilangan asli. Atau 2/3 dikali 15 itu sama dengan 2 dikali 15 kemudian dibagi 3. 2 dikali 15 hasilnya adalah 30, kita bagi 3. 30 dibagi 3 adalah 10. Maka jawabannya 10 pohon mangga mana lagi.
Maka bentuk matematika untuk pecahan dikali dengan bilangan asli adalah A per C dikali dengan B, itu sama dengan A dikalikan B dibagi dengan C. Di mana A, B, dan C adalah bilangan asli dan C tidak boleh sama dengan 0. Perhatikan pada bagian ayo berkomunikasi. Hitunglah hasil perkalian bilangan berikut. 8 dikali 3 per 4. Berarti perhatikan bentuk matematika atau cara menghitungnya. 8 dikali 3 per 4. Berarti 8 dikali 3 kemudian dibagi 4. 8 dikali 3 adalah 24 dibagi 4. 24 dibagi 4 adalah 6. Selanjutnya yang B. 3 per 4 dikali 8. Berarti bentuk matematikanya perhatikan, itu pecahan dikali dengan bilangan asli. Jadi ini kebalikan dari bagian yang A. Maka 3 per 4 dikali 8 itu sama dengan 3 dikali 8 dibagi 4. 3 dikali 8 adalah 24, kemudian dibagi 4. Hasilnya adalah 6. Apa yang dapat kalian simpulkan dari kedua bentuk operasi tersebut? Maka jawabannya atau kesimpulannya adalah pada perkalian pecahan juga berlaku sifat komutatif seperti pada perkalian bilangan asli. Berarti kalau A dikali dengan sifat komutatif itu adalah A dikali dengan B itu sama dengan B dikali dengan A. Maka pada pecahan juga berlaku sifat komutatif seperti pada perkalian bilangan asli. Demikianlah video pembahasan mata pelajaran matematika kelas 6 halaman 5 sampai dengan halaman 15 bab yang pertama kurikulum merdeka. Semoga video ini bermanfaat. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.